podcast IAILM Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi IAILM bertemu lagi dengan kami di podcast IAILM Jaya. Asa bersama kami IAILM Jaya. Oke. Atur nuhun. Terima kasih Wargi IAILM, teman-teman dimanapun berada. Alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir di YouTube channel IAILM Suryalaya ini. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Bapak Oyib Sulaiman MSI. Alhamdulillah Pak, damang Pak. Damang Pak. Alhamdulillah, saya kan Amin, saya. Pak Oyib ini selaku wakil dekan di Fakultas Tarbiyah dan saat ini juga beliau sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru. Begitu Pak ya, gitu ya? Betul. Damang Pak. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan apa aja Pak? Ya, alhamdulillah perkuliahan di semester ganjil ini sudah selesai, jadi sekarang sedang minggu tenang. Oh, minggu tenang ya? Jadi persiapan mau UAS Pak ya? Sekarang sedang persiapan menghadapi ujian akhir semester ganjil. Mulai tanggal 8 sampai tanggal 11. Mudah-mudahan samping lancar, itu Pak. juga kita sedang melakukan kegiatan promosi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru LM ya, tahun akademik 2024-2025. Gitu Kang Rudin. Ya, mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin. Jadi sekarang memang sudah memasuki tahun 2024 juga, waktu di mana memang sekolah-sekolah teman-teman di tingkat SLTA itu sekarang memang sudah juga mau persiapan ujian akhir Pak ya. Betul. Artinya mereka harus sudah mulai berpikir udah nyamut kemana ya saya kuliah, kuliah itu kan. Betul. Jadi kan katanya pilihan para teman-teman itu antara kuliah terus apa lagi Pak? Kuliah, kerja atau daftar KUA. Antara tiga itu, antara kuliah, kerja atau ke KUA gitu Pak ya. Iya. Nah ini tentu teman-teman yang anak-anak lagi, teman-teman SLTA tentu sekarang sedang mikir juga ini saya mau ngapain nih nanti, apa mau kuliah, mau kerja atau memang langsung aja ke KUA gitu. Betul. Ya saya gitu ya. Jadi tapi memang tentu ini juga bagi teman-teman. Kemarin Pak ada yang masuk ke media kita, media IAILM, mereka bertanya katanya, apa dong Pak tips-tips agar kita tidak bingung juga kalau nanti kita kuliah gitu kan. Iya. Kalau tips-tips nyari pasangan mungkin itu urusan lain lah nanti ya, nanti dibahasnya. Ada podcast khusus. Ada podcast khusus nanti. Saya undang langsung nanti narasumber yang terpercaya terkait itu. Nah, tapi ini terkait pertanyaan apakah tips-tips yang memang bagi kami yang sekarang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan Pak. Barangkali Bapak, saya yakin Bapak kan dari Tarbiyah juga, sekarang panitia PMB juga, pasti tentu punya tips-tips yang baik atau yang mudah lah untuk nanti teman-teman. Mangga, Oke, baik, terima kasih Kang Dudin. Memang biasanya masalah yang dihadapi oleh teman-teman ya yang sekarang duduk di bangku SLTA, apakah itu di SMA, di Madrasah Aliyah atau di SMK, betul tadi biasanya tiga pilihan besarnya itu apakah akan melanjutkan kuliah ya. Apakah akan memilih bekerja, betul, atau ya mungkin ada juga yang saya mau cepet-cepet daftar ke KUA saja. Tapi kalau saran saya jangan sampailah pilihan ketiga itu menjadi pilihan teman-teman lah. Sayanglah kita masih muda, perjalanan hidup kita masih panjang. Betul. Kan gini Kang Dudin ya, bahwa dalam kehidupan itu kan ada 3 fase perjuangan ya. Mungkin ini untuk teman-teman yang sekarang duduk di SLTA ini penting juga ya. Betul. Jangan sampai salah nanti dalam menempuh perjalanan hidup itu. Betul. Yang pertama kan struggle of study Kang Dudin. Perjuangan pertama itu kita harus struggle of study. Berjuang untuk mencari ilmu. Untuk bekal hidup itu kan ilmu ya. Betul. Kalau kita diwarisi sama orang tua atau diwarisi harta kan bisa habis. Betul. Tapi kalau diwarisi ilmu itu semakin dibagikan bukannya semakin habis, semakin bertambah. Betul. Nah, jadi struggle of study. Jadi jangan sampai ada teman-teman lulus SLTA buru-buru ingin menikah, sayang sekali kan.
manfaatkan waktu yang masih panjang untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kalau sudah selesai menuntut ilmu, ya minimal teman-teman lulus S1 lah gitu. Baru struggle of life. Berjuang supaya kita bisa hidup mandiri. Harus punya pekerjaan yang mapan, penghasilan yang mapan, gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah punya ilmu, sudah punya pekerjaan, penghasilannya mapan, baru yang ketiga. Apa tuh? Struggle of love. Aduh. Betul gak Kang Cepi ya? Baru struggle of love, berjuang untuk cinta, baru memikirkan cari pasangan ya, untuk menikah. Nah, seringkali nih teman-teman tuh dibalik gitu, Kang Dudin. Jadi baru dalam cinta dulu baru ya, duduk di bangku SLTA sudah mati-matian struggle of love. Wah. Hati-hati juga nih teman-teman mahasiswa ya, jangan sampai kuliahnya jadi terbengkalai gara-gara struggle of love-nya didahulukan. Ya, bukan berarti gak boleh bercinta kuliah itu kan. Gak boleh bercinta. Ya, boleh kuliah sambil cari jodoh ya. Kayak saya juga begitu dulu kan ya. Jangan tanya saya, Pak. Jadi kalau kata pepatah itu Kang Dudin, sambil menyelam minum air, bukan minum susu ya. Betul, bukan Pak. Oh, minum air. Sambil menyelam minum air. Sambil kuliah menuntut ilmu, boleh juga cari jodoh kan. Kayak saya dulu kan tuh. Ilmu dapat, jodoh dapat. Ya, gitu. Baik Kang Dudin, tadi pertanyaan tadi ya. Jadi kalau teman-teman pilihannya ingin melanjutkan kuliah, kan? Pertanyaannya tadi bagaimana tips ya? Karena biasanya bingung ya. Wajar lah kalau teman-teman yang sekarang duduk di kelas 12 itu kan, begitu akan lulus dari SLTA itu kan, kalau saya melanjutkan kuliah kira-kira akan pilih jurusan apa gitu ya, perguruan tinggi mana kan. Ini biasa ya menimbulkan kebingungan, dilema. Nah, sehingga ini penting tip ini yang kita akan diskusikan, ini penting. Sehingga jangan sampai teman-teman tuh salah memilih. Karena salah memilih jurusan di perguruan tinggi bisa jadi nanti menimbulkan penyesalan di kemudian hari, misalnya karena ternyata antara pekerjaan yang diharapkan dengan program studi yang diambil itu gak sesuai, gak linear misalnya. Jadi tip pertama Kang Dudin untuk teman-teman ya yang sekarang di bangku SLTA. Jadi tip pertama dalam memilih jurusan perguruan tinggi itu adalah sesuaikan pilihan jurusan di perguruan tinggi itu dengan passion teman-teman. Passion apa ya passion itu? Apa namanya, passion itu lebih ke apa ya, kemampuan, bakat gitu ya, terus ya kahoyong lah, atau dia nyamannya di apa gitu Pak. Passion itu minat, harapan atau kalau kaitannya dengan masa depan ya, passion itu gambaran tentang apa peran kita di masa yang akan datang tuh. Passion Anda apa sih? Betul. Nah, gitu. Jadi ini tip pertama adalah tanya diri Anda dulu. Passion teman-teman itu apa sih? Ya. Nah, ini penting ya, sehingga nanti baru mencari mana jurusan yang sesuai dengan passion kita ini ya. Misalnya kalau teman-teman tuh passionnya, wah saya ingin menjadi seorang jurnalis yang hebat. Siapa Kang Dudin ya yang Kang Dudin idolakan tuh, jurnalis yang Kang Dudin idolakan tuh, yang sekarang populer siapa? Teh Najwa. Najwa Shihab itu kan sangat populer ya dengan acara Najwa Shihab. Mata Najwa ya. Dulu kan itu disiarkan di Trans ya. Tapi sekarang jadi channel YouTube ya, Mata Najwa. Siapa yang tidak kenal dengan Najwa Shihab? Siapa lagi? Ada Andi Noya itu host acara Kick Andy di Metro ya. Metro kalau nggak salah. Metro TV juga sangat luar biasa. Juga yang juga saya idolakan Kang Dudin adalah yang mengasuh host acara di Kompas TV itu Rossi ya. Tadi malam ya, Rossi ya. Tadi malam kan tiap malam Jumat tuh Rossi. Nama lengkapnya itu Rosliana Silalahi. Dia itu seorang jurnalis yang handal ya, pandai ya, cerdas, sangat komunikatif dan juga cantik Kang Dudin. Itu makanya saya selalu nonton itu.
Ya, Ibu-ibu nggak nonton, ibu nggak nonton. Jadi ini sebagai contoh. Misalnya passion teman-teman itu ingin jadi jurnalis. Ya, betul. Baru kira-kira kalau cita-citanya ingin jadi jurnalis, apa prodi Jurusan yang yang cocok, jurusan yang ya, cocok betul, nih? betul. Karena nanti untuk jadi seorang jurnalis kan harus dibekali dengan ilmu komunikasi ya, tentang broadcasting, tentang apa ya, bagaimana cara komunikasi yang baik, ya. Betul. Maka pilihan jurusan yang tepat misalnya harus yang dimana jurusan itu mengajarkan tentang Hal tersebut, komunikasi, ya. ilmu komunikasi tentang broadcasting. Betul. Nah itu jangan sampai misalnya passionnya ingin jadi jurnalis, ngambil program studinya arsitektur gitu. Itu kan Insya Allah nggak mau nyambung Pak. gitu ya. Iya. Nggak nyambung Iya, gitu ya. betul. Jadi jaka sembung apa tuh yang nggak nyambung? Bawa golok. Jaka sembung bawa Golok. golok, nggak nyambung. Nah, dah. Jangan sebut. Tit. Sensor tit. Ya itu kan nggak nyambung. Cita-citanya ingin jadi jurnalis, ambil arsitektur. Betul, Ya, betul. kecuali kalau memang fashionnya ingin jadi seorang desainer, ya, betul, ingin jadi perancang busana, ya. Oke. Maka pilihannya ya harus desain. Oke. Misalnya desain grafis atau tata busana dan ini Ya, jadi saya kira sangat penting Pak ya memilih ini apa, sebagai passion, contoh, sebagai contoh. Oh, Mungkin betul. teman-teman silakan dipikirkan dulu passion teman-teman tuh apa kan? Setiap orang punya ini ya, punya Betul. Punya bakat, punya kemauan, bakat, terus minat punya yang cita-cita berbeda-beda. yang berbeda Betul, gitu ya. betul. Gitu. Kalau saya waktu kecil itu memang cita-citanya itu ingin jadi guru. Oh, Kalau gulu. ditanya, Ya. Yip, kalau sudah besar mau jadi apa? Saya selalu jawab, ingin jadi seorang guru. Guru. Nah, kan waktu kecil ditanyanya guru, kalau sekarang mah guru kan. Guru. Ya. Makanya milihnya talbiah. gitu ya. Makanya saya kuliah di Fakultas Tarbiyah. Ya, gitu. Kang Dudin kan dulu passionnya apa, Kang Dudin? Saya memang dari dulu seneng ngobrol aja Pak, ngobrol gitu ya. Makanya saya milihnya jurusan apa? Komunikasi, saya komunikasi. Kang Dudin nggak alumni dari KPI, saya ya, KPI. karena memang passionnya Kang Dudin kan seorang orator, seorang motivator, seorang dai. Wah ini multi talentan apa? Multi talenta nih, serba bisa. Dakwah bisa, ya kan ya. Jadi motivator bisa, ngemse bisa, wah ini serba multi talenta. Nah ini contoh yang alumni dari KPI luar biasa. Ya itu satu Kang Dudin ya. Passion itu bagi contoh. Passion. Jadi teman-teman harus tahu passion masing-masing dulu ya Pak. Passion teman-teman apa baru memilih jurusan yang sesuai dengan passion. Oke, pertama Oke, itu Pak. itu yang pertama Kang. Ya. Yang kedua Pak. Yang kedua, nah ini juga pertimbangan penting ya. Ya. Supaya teman-teman tidak salah milih perguruan tinggi. Yang kedua adalah lihat mutu dari perguruan tinggi yang akan teman-teman pilih. Oke, Mutu ya. Indikator sebuah perguruan tinggi itu mutunya bagus. Ya. Yang pertama statusnya sudah terakreditasi. Atau belum gitu. Nah, jangan sampai teman-teman terjebak dengan iklan-iklan ya, promosi ada perguruan tinggi dengan biaya yang murah, kuliahnya mudah, cepat selesai kan ya. Ternyata statusnya belum terakreditasi. Karena sekarang ada aturan bahwa apabila sebuah program studi itu mengeluarkan ijazah sementara statusnya belum terakreditasi, maka ijazahnya itu tidak akan diakui. Sayang sekali itu ya. Makanya jangan memilih perguruan tinggi abal-abal. Satu, betul. statusnya terakreditasi. Yang kedua, lihat mutu lulusannya. Serap alumni. Ini kan indikator ya. Sebuah perguruan tinggi itu bagus. Ya. Indikatornya yang kedua adalah apabila lulusannya banyak yang diserap. Jadi ASN, P3K, mungkin juga di sektor swasta. Ya. Jadi semakin banyak lulusan yang bekerja, tidak menganggur, itu menunjukkan mutu perguruan tinggi itu bagus. Kan gitu ya, kayak pabrik lah. Sebuah pabrik yang bagus pasti memproduksi produk yang bagus. Betul. Ya, orang misalnya bisa berani bayar mahal sebuah produk karena kualitasnya bagus gitu ya. Nah, jadi itu penting dilihat. Yang ketiga juga lihat
sarana prasarananya. Oke, Ya kan? Karena itu penting ya, misalnya apakah kampusnya itu representatif, nyaman gitu ya, asri, kemudian hijau, memiliki fasilitas ruang belajar yang lengkap, memadai, perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, sarana ibadah. Nah itu penting dilihat karena itu akan menjadi daya dukung ya untuk proses pembelajaran di perguruan tinggi lagi. Kenyamanan kita juga nanti ketika belajar. Ya itu saya kira itu yang kedua itu ya. Ya. Terus yang ketiga Kang Dudin, kita kan sering kali begini, passionnya tuh sudah ada pilihan jurusannya sudah ada yang cocok dengan passionnya, perguruan tingginya sudah ada ditentukan. Tapi misalnya ketika melihat biaya studinya mahal, gak terjangkau. Biaya ya. Nah, belum lagi kalau misalnya teman-teman kuliah di luar kota, di luar domisili teman-teman, kan harus juga dipikirkan living cost. Betul. Ya kontrak kamar untuk makan, yang kadang-kadang tuh lebih besar daripada biaya kuliahnya. Betul. Nah, ya kalau bagi teman-teman yang kondisi ekonominya nggak masalah, mungkin itu tidak jadi masalah. problem ya. Ya. Untuk bayar UKT berapapun bisa, itu untuk living cost-nya memadai keuangannya. Tapi mohon maaf ya, tidak semua orang kan punya orang tuanya punya kemampuan ekonomi yang cukup ya. Betul. Tapi jangan sampai hal itu menjadi penghalang untuk melanjutkan kuliah. Insya Allah di mana ada kemauan di situ ada jalan, kan gitu ya, pepatah mengatakan begitu. Gitu. Ya kan? Yang penting ada kemauan. Ada kemauan pasti ada jalan. Nah jadi jangan menyerah ya. Gimana caranya? Cari perguruan tinggi yang tadi prodinya jurusannya sesuai dengan passion. Betul. Mutunya bagus, terakreditasi, sarananya lengkap dan seterusnya, dan biaya kuliahnya terjangkau, bisa dicicil. Apalagi kalau perguruan tinggi itu membuka program beasiswa. Betul. Itu kan saya kira ini solusi ya untuk teman-teman yang bagi teman-teman ya, yang ingin kuliah dengan keterbatasan ekonomi, cari perguruan tinggi yang biaya kuliahnya terjangkau, ada beasiswa. Tapi yang 2 poin tadi, kesesuaian dengan fashion dan mutu perguruan tinggi itu tetap harus menjadi pertimbangan ya. Jangan sampai asal murah tapi tidak bermutu, itu juga tidak bagus gitu. Itu mungkin Kang Nudin ya. Saya rasa teman-teman sudah mencatat nih tips-tips tadi yang memang sangat penting sekali. Kita harus punya passion, juga melihat mutu daripada tempat yang akan kita tuju, termasuk juga masalah biaya. Nah terkait passion ini Pak, terkait jurusan, tentu kan ketika nanti teman-teman sudah punya, saya passionnya nih enaknya biasanya nyamannya menjadi guru, saya passionnya ingin menjadi seorang manajer gitu ya. Tentu kan mungkin ILM juga harus menawarkan, lalu pertanyaannya apa aja yang ada di ILM gitu kan. Jadi ketika mereka punya passion, lalu di ILM ini ada jurusan apa aja. Itu. Baik Kang Dudin, tentu teman-teman kan nanti akan memilih banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini ya. Betul. Dan kita nih dari ILM Suryalaya juga akan menawarkan pilihan-pilihan yang mungkin sebagian akan cocok dengan passion teman-teman. Ya, betul. Kebetulan ini terkait tugas saya sebagai tim promosi ya penerimaan masa baru IAILM Suryalaya. Betul. Saya ingin menyampaikan informasi nih pada teman-teman yang sekarang duduk di bangku SLTA. Dan saya yakin informasi ini penting ya sebagai bahan pertimbangan. Betul. Jadi kan teman-teman harus banyak memiliki referensi informasi ya tentang berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi sehingga nanti bisa memilih pilihan yang tepat. Betul. Nah, baik Kang Dudin, di IAILM itu sekarang sudah memiliki program S1 dan juga ada program magister, program S2. Program S1 itu kita punya 3 fakultas dan 7 program studi yang bisa menjadi pilihan teman-teman nanti. Dan pasca sarjana baru satu program studi. Nah, yang pertama kita mulai di IAILM ini ada fakultas dakwah.
Fakultas dakwah. Nah, Fakultas Dakwah Ya. ini sudah memiliki 2 program studi Program Kang studi, Udin, 2 jurusan ya. Yang pertama program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, singkat KPI. KPI. KPI ya. Ini gelar lulusannya itu ESOS ESOS ya. ESOS Sarjana Sosial. Sarjana Sosial. Nah, mungkin teman-teman bertanya, nih Pak Oib nih kalau masuk ke KPI itu nanti prospek lulusannya apa? Ngapain Nah, ini sih? penting diinformasikan betul. kan ya. Betul. Barangkali ini prospek ini cocok dengan passion teman-teman. Nah, yang pertama, prospek dari lulusan KPI ini adalah bisa bekerja di bidang broadcasting, Kang Dudin. Ya. Broadcasting itu Jadi broadcaster. bisa terkait dengan penyiaran radio, penyiaran televisi, produksi film ya, sinetron. Mungkin masuk juga konten kreator di sini, Ya, broadcast ya. Betul. Konten kreator yang sekarang menjadi profesi yang menarik, betul. menggiurkan karena kalau sudah sukses menjadi konten kreator, YouTuber ya. Ini bisa mendatangkan pendapatan yang wah mungkin di atas gaji PNS. Betul Pak, betul. Misalnya seperti siapa yang nikah sama putrinya Ashanti itu? Ana, Bukan. putrinya Atta Halilintar. Itu kan seorang YouTuber yang sukses lah, figur seorang YouTuber yang sukses. Ya, itu bisa menjadi prospek dari KPI, Kang Nurdin. Betul. Jadi broadcast. Bisa juga menjadi jurnalis ya. Dan kalau memang minat teman-teman ke ASN, nah bisa juga nih alumni KPI ini menjadi penyuluh agama Islam. Betul. Dan itu ada. Alhamdulillah ada beberapa bulan lalu juga kita dapat kabar ada alumni kita yang job ya di Kementerian Agama itu sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam. Itu bisa juga menjadi dai ya. Nah, teman-teman yang fashionnya ingin jadi seorang dai kayak UAS. UAS itu singkatan dari Ustadz Abdus. Ustadz Abdus Somad. Juga ada ujian akhir semester. Itu mungkin Kang Nudi ya yang menarik di KPI ya. Di KPI itu ya. Ya, Fakultas Dakwah prodi KPI. Yang kedua, teman-teman juga bisa memilih prodi IT. Oke. IT itu singkatan dari ilmu tasawuf. Jadi bukan TI. Bukan teknologi informasi. Teknologi informasi itu TI. Ini IT. Ilmu tasawuf. Betul. Nah, gelar dari prodi IT ini adalah SAG ya, Sarjana Agama. Nah, apa prospek lulusan dari IT itu? Yang mungkin paling menarik adalah bisa menjadi konselor ya. Konselor itu orang yang suka konseling ya, memberikan masuk arahan, bimbingan ya. Orang kan mungkin ada problem, ada masalah, perlu konsultasi ya. Nah, itu konselor ya, terutama konselor dari pendekatan spiritual Islam ya. Kan banyak orang ya saat ini memiliki problem-problem ya, masalah keluarga, masalah pergaulan, masalah kegalauan batin, keresahan batin ya, yang di abad ini tuh banyak sekali terjadi. Nah, itu kan perlu perlu orang yang bisa menjadi memberikan solusi. Itu konselor ya. Bisa juga menjadi terapis ya. Psikoterapis mungkin kan ya, lebih tepatnya alumni dari IT ini bisa menjadi psikoterapis. Jadi terapi itu penyembuhan, pengobatan ya. Psiko itu mungkin kejiwaan. Jadi ini juga bisa, kan penyakit itu ada penyakit fisik lahir ya. Ada juga penyakit batin, kejiwaan. Nah, jadi psikoterapis ini kan salah satu juga penyembuhan penyakit kejiwaan ya, terutama dari pendekatan spiritual. Nah, menarik juga bahwa alumni dari IT bisa juga bekerja di departemen sosial, Kang Udin. Betul. Terutama
di bawah Depsos itu kan ada lembaga yang khusus menangani para remaja korban nafsa. Misalnya di Bogor ya, di Lido. Nah itu Di Lido, banyak betul. ya alumni dari ilmu tasawuf yang sudah diangkat bekerja di situ ya, menjadi Jadi pembimbing. Ya, lebih khusus kalau di pesantren Suralaya kan ada namanya Inabah. Inabah itu adalah sebuah lembaga yang berada di bawah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suralaya. Oke. Yang menangani membina para remaja korban narkotika. Betul. Nah, dengan pendekatan tasawuf Islami ya. Nah, itu bisa juga nanti alumni dari IT bekerja di situ. Dan sama dengan KPI ini kalau minatnya ke ASN bisa juga menjadi penyuluh agama Islam juga, agama Pak, ya? Islam. Jadi pegawai di Departemen Agama. Mungkin itu Oke, kan artinya. menarik ya. Jadi fakultas dakwah itu teman-teman, di kita ada fakultas dakwah. Kok di kita sih? Ya di ILM maksudnya, di ILM ada fakultas dakwah, jurusan prodinya KPI dan ilmu tasawuf. Ya. Nah, jadi teman-teman tadi sudah mendengarkan bagi yang berminat dalam tentang terkait broadcast, jadi penyuluh agama Islam, pembina inabah, terapis, konselor, nanti ada di fakultas dakwah itu. Oke, itu pertama Pak, fakultas dakwah. Oke. Lalu yang kedua fakultas syariah Pak. Ya, fakultas syariah. Ya betul. Ya, mungkin kalau teman-teman yang dari sekolahnya SMA, SMK mungkin ada asing nih. Syariah itu ya kira-kira kalau di perguruan tinggi umum itu fakultas hukum. Ya, Cuma Pak, ini kan lebih term Islam ya, hukum Islam ya, syariah. Jadi ini ada dua prodi Kang Nudin ya. Ada pertama prodi hukum ekonomi syariah. Nah, disingkat HES. Nah, ini lulusan gelar sarjananya itu dari prodi HES ini adalah sarjana hukum. SH sekarang Pak ya. Jadi nggak pakai Islam ya? Bukan SHI, tapi SH. Jadi sama dengan perguruan tinggi umum sarjana ya? dari ilmu hukum dari perguruan tinggi umum ya. SH. Nah, ini ada HES dan ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah. Kalau ekonomi syariah gelarnya SE. Sarjana ekonomi. Ya, kita mulai dari prodi hukum ekonomi syariah dulu. Ya. Nah, mungkin nanti ada teman-teman yang berminat lebih mendalami masalah hukum Islam. Nah, ini tepat memilih prodi hukum ekonomi syariah. Jadi bisa jadi apa aja ini Pak? Ini banyak prospeknya. Bisa menjadi advokat. Advokat itu pengacara ya? Pengacara ya. Ya, seperti Hotman Paris. Hotman Paris. Pengacara yang terkenal karena cincinnya banyak. Hotman Paris. Satu. Bisa jadi hakim agama. Kita kan ada peradilan agama ya. Ya. Nah, yang misalnya ada bermasalah dalam pernikahan itu kan masuknya bukan ke pengadilan umum ya, tapi ke pengadilan agama. Bisa menjadi penghulu. Jadi penghulu. Penghulu itu apa ya? Lu sok nikah kan lain penghulu ya. Kalau kita naib ya? Bukan ya? Ya. Penghulu ya, kalau orang mau nikah itu kan pokoknya penghulu ya. Yang menikahkan itu namanya penghulu ya. Penghulu. Oke, arbitrase. Nah, mungkin ada apa ini nih? Agak asing nih, arbitrase. Itu kan ada lembaga arbitrase nasional, Bang Dudin. Arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa di luar peradilan. Misalnya ada pihak-pihak yang bersengketa gitu ya. Apakah misalnya masalah keluarga, masalah harta misalnya bersengketa ya. Ingin mencari perdamaian tapi tidak melalui jalur peradilan. Nah, itu ternyata ada lembaganya arbitrase. Nah, itu maksudnya ya, bisa jadi arbitrase. Bisa juga alumni dari hukum ekonomi syariah juga menjadi ASN ya, yaitu menjadi pegawai Kementerian Agama. Nah, yang minatnya ke ASN bisa. Bisa gitu ya. Masuknya. Itu hukum ekonomi syariah. Ya. Yang keduanya ekonomi syariah, nggak pakai hukum Pak ya. Ini ekonomi syariah. Nah, jadi kalau teman-teman fashionnya lebih tertarik untuk mendalami masalah ekonomi syariah, ingin jadi seorang pengusaha muslim, pegawai bank. Syariah. Ini tepat memilih ekonomi syariah. Bisa menjadi pengusaha muslim, pegawai bank syariah. Sekarang kan sudah banyak ya di Indonesia juga dibuka bank-bank syariah selain bank-bank konvensional, karena mayoritas penduduk Indonesia itu adalah muslim. Maka ini prospek ya untuk mengembangkan
ekonomi syariah itu sangat luas sekali, termasuk dibukanya bank-bank syariah. Oke. Nah, tentu ini menjadi peluang Ya. bagi alumni dari ekonomi syariah untuk bekerja di bank-bank ekonomi syariah. Oke. Bisa bekerja di bank ekonomi syariah, bisa juga bekerja di perusahaan sebagai manajer, Ya. bisa jadi karyawan BUMN juga, Betul. karyawan perusahaan, bisa juga menjadi pegawai di Kementerian Agama. Oke, itu Fakultas Syariah, teman-teman. Jadi, Fakultas Dakwah ada 2 prodi, Fakultas Syariah juga ada 2 prodi. Nah, yang ketiga nih, Pak, yang tadi Bapak bilang Fakultas Talbiyah. Yang Fakultas ketiga, Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah atau Tarbiyah di ini Fakultas Pendidikan. Keguruan ya, pendidikan ya, Pendidikan dan ya. keguruan ya, Ya, kalau kalau di perguruan tinggi umum tuh ya, pendidikan dan keguruan. Jadi Ada apa aja nih tarbiyah. Pak di Tarbiyah ini? Nah, di Tarbiyah ini sudah ada 3 prodi kan. Iya, Pertama 3 prodi. prodi Pendidikan Agama Islam. Oke. Nah, Pendidikan ini agama Islam. bagi teman-teman yang minatnya ingin jadi guru PAI, ini sangat tepat memilih prodi PAI. PAI. Nah, terutama teman-teman yang mungkin sekarang sekolahnya di Madrasah Aliyah, Ya, betul. ingin lebih mendalami mengenai pendidikan agama Islam dan fashionnya, oh saya ingin jadi guru PAI yang profesional. Ya. Nah, ini pilihan tepat untuk melanjutkan kuliah ke PAI. PAI. Nah, kewenangan dari alumni PAI ini bisa menjadi guru agama di SD, ya, di SMP, SMA, SMK, atau di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Jadi sekolah di bawah Kemenag dan ini Mendikbud ya, itu apa ya? ini ya alumni dari PAI ini ada peluangnya bisa menjadi ASN atau P3K di bawah Kementerian Agama, bisa juga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Misalnya tadi jadi guru PAI di SD, SMP, SMA. Ya, di SMK gitu ya bisa ya. Oke. Gelar sarjananya juga sama dari Fakultas Pendidikan ya, SPD ya, SPD. Sarjana Pendidikan. Oke. Ya, itu yang pertama Kang Ludin PAI. Ya, yang pertama PAI. Dan yang kedua prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI. Ya. Gelar sarjananya SPD. SPD sama ya. Nah, ya. Ini prospek lulusannya terutama adalah untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah dasar dan MI. Jadi ini sangat luas prospeknya karena dari tahun ke tahun tuh pengangkatan guru itu selalu tinggi ya, selalu tinggi. Betul, Mungkin di selalu banyak. antara jabatan ASN atau P3K yang ditawarkan pemerintah itu kelihatannya paling banyak itu guru ya, karena memang guru itu dibutuhkan ya. Sekolah kan terus dibangun ya, artinya semakin penduduk itu bertambah kan kebutuhan akan pendidikan terus meningkat, maka sekolah terus dibangun. Sekolah dibangun tentu harus diimbangi dengan pemenuhan tenaga gurunya. Betul. Dan Kang Dudin, informasi untuk teman-teman bahwa terutama 3 tahun terakhir tuh, alumni dari Fakultas Tarbiyah terutama ya PAI PGMI ya, yang diserap menjadi ASN dan P3K itu hampir mencapai 90% ya. Ini kan luar biasa bagaimana kepercayaan Betul Pak. masyarakat. Dan memang saya juga angkatan saya kan lulus 2011 Pak. Betul. Dan dalam 3 tahun 4 tahun terakhir ini alhamdulillah keterima lulusan kita itu keterima jadi ASN, pernah juga kesini P3K kan sekarang P3K. Ya, itu banyak sekali. Memang, betul ini memang. Dan tadi kalau kita tadi di awal menyampaikan salah satu kiat memilih perguruan tinggi itu lihat serap alumninya ya. Indikator itu perguruan tinggi itu bagus kan, daya serap alumni di dunia kerja itu tinggi. Nah, ini dan ILM sudah terbukti. Wah, ini kita patut bersyukur dan merasa bangga ya sebagai alumni ILM karena hampir 90% ya alumni ILM itu telah diserap sebagai ASN dan P3K. Nah, jadi untuk ini data dan fakta. Data ini by data, kita bicara by data, bisa dicek ya. Jadi untuk teman-teman yang minatnya menjadi guru, mungkin bertanya apakah alumni dari Tarbiyah ILM nanti bisa bersaing? Wah, ini sangat bisa. Ini sudah terbukti. Ya, sudah terbukti. Oke. Baik, satu lagi Kang Dudin. Ya, satu lagi. Tarbiyah juga sudah membuka prodi PIAUD. PIAUD. Pendidikan Islam anak usia dini. Oke, ya.
PAUD. Mungkin ada teman-teman yang senangnya dunia anak, Betul. berminat ingin jadi guru PAUD ya. Ini sangat menarik karena alumni dari PAUD ini bisa menjadi guru TK, kober ya, kelompok bermain, ada penitipan anak ya, bisa juga menjadi trainer tentang pendidikan anak ya. Betul, penting Pak itu Pak. Ini menarik juga bagi orang tua yang ingin mendalami bagaimana cara mendidik anak yang lebih baik. Namanya parenting kan. Betul, ini kan banyak tuh ya ibu-ibu yang tidak tahu cara mendidik anak yang baik itu gimana. Nah di PAUD dipelajari itu tentang parenting. Jadi alumni PAUD bisa juga menjadi trainer ya untuk memberikan edukasi kepada ibu-ibu bagaimana cara mendidik. Dan itu sangat penting Pak bagi orang tua muda seperti saya gitu. yang inginnya punya anaknya saja atau membuat anaknya saja, tapi mendidiknya belum. Nah gitu, kita bisa bikin anak bisa tapi mendidiknya nggak bisa. Oke. Iya. Ya, itu PAUD ya. Itu yang S1 Kang Nudin ya. S1-nya. Selesai itu yang S1. S2-nya juga ada ya. Ini yang terakhir ya, perlu juga diinformasikan betul. Kita juga ILM sudah membuka program pasca sarjana Magister Ilmu Tasawuf. Gelarnya MAG, Magister Agama. Jadi lulusannya bisa diserap sebagai dosen ilmu tasawuf, konselor Islam, motivator, pembina idabah, psikoterapi Islam ya dan lain-lain. Jadi saya kira juga sekarang sudah hampir di setiap perguruan tinggi itu juga sudah mulai memasukkan ilmu tasawuf sebagai mata kuliah. Betul. Dan ini tentu kebutuhan atau tenaga dosen yang ahli dalam ilmu tasawuf ini juga semakin meningkat. Betul. Sementara di Indonesia masih sedikit perguruan tinggi yang sudah membuka jurusan program studi pasca sarjana ilmu tasawuf. Jadi ini mungkin informasi penting juga bagi teman-teman alumni atau yang lain-lain yang sekarang sudah menjadi guru agama di sekolah atau di madrasah yang masih S1 gelarnya. Dan ingin meningkatkan karirnya, meningkatkan ilmunya terutama mendalami agama Islam dan ilmu tasawuf. Nah, saya kira pilihan yang tepat nih untuk melanjutkan ke program pasca sarjana ilmu tasawuf. Nah, Pak, alhamdulillah nih kita banyak sekali nih hari ini membahas terkait tadi dari tips ngambil perkuliahan, juga kita lebih tahu juga jurusan-jurusan yang ada di ILM Suralaya. Tentu sangat membantu bagi teman-teman Pak ya. Tapi mungkin ada hal lain juga ini Pak. Tadi kan berbicara tentang passionnya juga. Lalu kalau kita berbicara terkait mutu dari ILM sendiri sudah terakreditasi atau belum? Atau apakah ILM punya kelebihan, keunggulan, pernah jadi terbaik atau apalah itu gitu Pak? ILM sendiri. Ya. Kalau teman-teman mungkin juga belum yakin dengan mutu ILM. Nah, ini kita perlu informasikan juga. Pertama, status akreditasi ya, bahwa akreditasi itu kan ada akreditasi institusi, ada akreditasi prodi. Nah, institusi itu lembaganya. Kita kan institut agama Islam. Pertama, ILM ini sudah memperoleh status akreditasi baik untuk institusi ya. Nah, ini luar biasa. Ya, teman-teman jangan ragu. Karena ini kalau tidak percaya cek sertifikatnya. Betul. Ini kan bisa dicek juga. Ya, itu sertifikatnya dari BAN ya, dari BAN PT. Yang kedua, dari 7 program studi yang ada itu rata-rata sudah terakreditasi baik. Dan ada beberapa prodi yang akreditasinya sudah baik sekali. Alhamdulillah. Jadi rata-rata sudah akreditasi baik. Jadi tidak ada yang tidak terakreditasi atau akreditasinya cukup. Semuanya baik dan ada yang baik sekali. Nah, jadi dari sisi akreditasi sudah tidak diragukan lagi. Dari sisi jadi nggak perlu pikir-pikir, tinggal pilih. Ya, ILM jangan ragu-ragu. Gitu kan. Yang kedua prestasi Kang. Prestasi Pak, prestasi. Ini juga menjadi indikator ya. ILM ini Kang Nudin cukup membanggakan ya. Karena dari kurang lebih 200 perguruan tinggi keagamaan Islam di Jawa Barat dan Banten, ILM ini mendapat penghargaan 3 kali berturut-turut sebagai
PTKIS terbaik di wilayah Jawa Barat. Wow. 3 kali. 3 kali berturut-turut Pak ya? Betul. Ini kan pengakuan ya, betul. ada sertifikatnya tuh. Jadi ini menunjukkan prestasi kita sudah cukup luar biasa. Ya. Ya. Dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya. Wah, kalau disebutkan di sini sampai malam Ya. ini nanti. Nah, jadi oke teman-teman, itu terkait mutu prestasi juga sudah tidak bisa diragukan lagi. Tapi kalau teman-teman nanya tentang Sarpras, teman-teman tinggal cek aja di YouTube juga terkait ILM Suryalaya. Belum tempatnya juga di di bawah kaki gunung kan Pak ya? Betul. Ini ya, jadi Ya. masih sejuk, asri. Ya. Pokoknya mah rawas pokoknya malah gitu ya. Jadi masih sejuk, nyaman. Juga sarana prasarananya sudah memadai juga Pak ya. Betul. Ya, sekarang perpustakaannya juga sudah digital. Perpustakaannya sudah berbasis digital. Kita juga sudah punya laboratorium mikrotising, betul, pusat data dan informasi. Dan Kang Dudin juga perlu disampaikan ke teman-temannya bahwa layanan akademik di LM ini sudah berbasis digital. Jadi teman-teman yang mau daftar ke LM itu gak usah datang ke kampus ya, tinggal buka handphone, PMB online LM ya, tinggal ngisi formulir online udah bisa daftar. Oke, jangan teman-teman lupa kuota. ngisi KRS bisa online, ya kan? Dan juga di LM ini akses internet gratis. Free wifi di seluruh lingkungan kampus. Teman-teman bisa akses internet gratis di sini. Lewat NIM sendiri kan? Mahasiswa. Passwordnya NIM mahasiswa. Oke. Nah, jadi Sarpras sudah terakhir Pak, terakhir. Boleh. Ini kan tadi juga ada hal lain yang perlu dipertimbangkan terkait biaya. Oke. Biaya juga mungkin nanti bisa, apakah ketika kita kesulitan biaya ada beasiswa atau bantuan-bantuan lain gitu Pak di ILM. Baik, mungkin ini juga hal penting ya untuk Ya, teman-teman masalah biaya kuliahnya gimana ya? Apakah ILM ini terjangkau atau tidak ya? Iya, betul. Ya, ILM ini biaya kuliahnya murah, tapi tidak murahan. Saya ingin tegaskan dulu bahwa tidak semua yang mahal itu bagus, betul, dan tidak semua yang murah itu jelek. Betul. Kan gitu kan ya? Betul. Wah, seringkali kan sesuatu yang murah itu dianggap wah itu berarti nggak bermutu. Nah, jangan terjebak ya. Ya karena tadi dilihat tadi mutunya kan, layanannya dan Sarprasnya. ILM tuh statusnya terakreditasi, prestasinya bagus, sarana pembelajarannya lengkap, tapi kelebihannya Pak, biaya kuliah terjangkau. Silakan teman-teman cek ya, kalau mau banding-banding misalnya, kita bisa dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri pun. Saya ingin jelaskan bahwa biaya kuliah di LM ini masih di bawah perguruan tinggi negeri. Oh, gitu. Ya misalnya nih ya, untuk UKT dari program studi PAI, PGMI, Ekonomi Syariah itu rata-rata 3 juta. Nah, untuk program studi IT, KPI, PAUD, Hukum Ekonomi Syariah itu rata-rata 2 juta setengah. Ya, betul. Ini kan sangat terjangkau. Sangat itu terjangkau, Pak. UKT itu ya, biaya uang kuliah tetap per semester. Di samping itu kita juga memberikan beasiswa, Kang Nurdin. Beasiswa misalnya untuk yang daftar ILM melalui jalur tahfidz ya, yang minimal 10 juz, apalagi kalau 30 juz itu dapat untuk alumni dari sekolah-sekolah yang ada di Yayasan Serba Bakti atau kader dari daerah, kader dari LDTKN, dari Ibu Bella, GMPS, ada rekomendasi dari sebagai kader itu mendapat potongan 650.000 selama 8 semester, Kang Dudin. Oh, selamanya ya, selama kuliah 8 semester. 4 Kemudian tahun. Untuk yang masuk jalur prestasi ya, misalnya rankingnya 10 besar atau pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemenang lomba tingkat minimal kabupaten dan pendaftar itu berada asalnya domisilinya dari daerah yang berada di sekitar kampus ILM, itu dapat potongan 650.000 selama 2 semester. Ya. Dan ini untuk pasca juga ada potongan 20% untuk yang masuk ke pasca. Ya. Pasca sarjana tasawuf bagi calon mahasiswa yang alumni ILM. Wah, jadi teman-teman nih yang alumni ILM
ya sudah S1 apakah dari Fakultas Dakwah Syariah Tarbiyah ingin memperdalam ilmu tasawuf kembali ke kampus kita ILM itu ada potongan 20%. Lumayan ya. Jadi ke Rumah Merah aya di potongan lah ya. Semakin murah kan? Semakin murah gitu. Ditambah lagi kita ada juga beasiswa KIP. Kartu Indonesia Pintar. Oke. Walaupun ini tidak semua ya, tentu ada proses seleksi ya. Tapi ada, setiap tahun ada. Nah, kalau teman-teman prestasinya bagus gitu ya, bisa dapat ini. Kemudian juga dari Jawa Barat ada Jabar Future Leadership Scholarship JFLS, beasiswa dari Jawa Barat. Juga kita dapat beasiswa juga setiap tahun dari Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, jadi ini dari sisi biaya mungkin sangat menarik ya bagi teman-teman yang ingin kuliah dengan keterbatasan ekonomi tadi. Mudah-mudahan ini jadi solusi yang sangat tepat ya. Ya, ini penting banget Pak ini. Podcast kita hari ini sangat bermanfaat banget ini. Wah, ini apa teman-teman yang lihat pasti nggak bakal skip gitu, Cep. Semuanya ini sangat isi gitu. Ya Sina gitu. Insyaallah. Betul, daging unggul itu, Cep. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki akhir dari podcast ini. Jadi nanti teman-teman yang akan masuk atau akan mencari informasi terkait ILM bisa nanti cek di web ILM iilm.ac.id. Adapun untuk pendaftaran langsung ke pmb.iilm.ac.id. Atau juga bisa hubungi nomor HP saya. Kok HP saya sih? Bisa hubungi nomor HP admin nanti di 0813 2363 9591. Sekali lagi 0813 2363 9591. Bisa dicek di bawah ini ya nanti ya, dicek di layar di bawah ini nanti teman-teman informasinya tinggal klik aja di sana. Oke. Pak, terakhir Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ini saya lihat di brosur ini ada tagline ini Pak. Wah, apa ini? Change your life. Apa ini Pak ini? Nah ini di halaman depan banget ini Pak. Itu memang dipasang tagline yang sangat menarik ya. Change your life with IAILM. Ya. Ini Ceng itu artinya apa gitu Kang Dodi? Artinya apa? Saya nggak ngerti maksudnya Pak. Change your life itu artinya adalah kalau menurut arti katanya change itu kan ubahlah. Change your life, ubahlah hidupmu dengan bergabung di LM. Jadi saya boleh jelaskan sedikit kan? Boleh dong. Artinya ubahlah itu apa? Nah, pertama kan setiap orang itu kan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Masa depan yang lebih gemilang, lebih cerah. Nah, bagaimana untuk meraih kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih gemilang? Itu tidak ada cara lain Kang Dudi, kecuali membekali diri Anda dengan pendidikan yang baik. Sehingga dikatakan pendidikan itu adalah investasi untuk masa depan. Gitu ya. Saya punya keyakinan bahwa kalau teman-teman kuliah di LM, teman-teman akan dapat ilmu yang selain bermanfaat, insya Allah berkah. Ya kan? Ilmu yang diajarkan di LM itu selain bermanfaat untuk kehidupan teman-teman, juga akan berkah. Kedua, dengan kuliah di LM, teman-teman insya Allah bisa mengubah diri teman-teman menjadi lebih baik, karakter teman-teman lebih baik, akhlak teman-teman lebih baik. Karena ILM juga proses pendidikannya itu berbasis tasawuf, berbasis pendidikan karakter yang Islami. Jadi yakin nih akan ada kelebihan alumni ILM itu selain kuat dari sisi keilmuan juga kuat dari sisi karakter. Dan ini sekarang nih Pak Dudin menarik ya, bahwa hampir di seluruh dunia kerja itu menjadi poin apa penting. Seseorang bisa diterima bekerja itu bukan hanya punya skill, bukan hanya punya keahlian, tetapi juga karakternya bagus. Ini saya kira kelebihan ya dari LM itu. Ya. Yang ketiga Kang Dudin, dengan belajar di LM insya Allah juga bisa meningkatkan skill ya sesuai dengan pilihan profesinya masing-masing. Tadi kalau misalnya yang KPI kemampuan di bidang broadcastingnya, komunikasinya bisa meningkat, yang di
keguruan. Tarbiyah bisa meningkatkan skillnya dalam bidang pendidikan, pembelajaran. Yang di syariah bisa meningkatkan skillnya di bidang hukum, di bidang ekonomi syariah. Insya Allah beberapa program studi yang ada di kita di ILM ini sangat sesuai dengan passion teman-teman. Mungkin itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Pak. Aduh, ini informasi sangat bermanfaat sekali untuk apalagi teman-teman yang sedang mencari perkuliahan. Sudah jangan lagi mikir lain-lain, tinggal cari informasi terkait ILM dan pilih IILM saja. Oke, teman-teman sekali lagi bisa klik di pmb.iilm.ac.id atau di nomor handphone 0813 2363 9591. Oke, baik teman-teman, saya akhirnya harus pamit undur diri ya. Pak ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama Kang Nurdin. Sudah diundang di podcast ILM. Ya betul. Alhamdulillah kita bertemu lagi di lain kesempatan, tentu dengan narasumber yang berbeda. Maka jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di channel IILM Suryalaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.